Tidak ada satupun amalan yang bisa menakut-nakuti Allah. Orang kadang mengira harus mengamalkan ini dan itu biar tercapai suatu maksud dan tujuan. Itu karena orang sudah terlanjur terkungkung oleh pemikiran sebab akibat, dan pendapatnya dipengaruhi oleh pandangan dari sudut dirinya. Seperti kalau ke Jakarta harus menaiki bus, kereta, pesawat, padahal dulu orang belum ada bus pesawat, orang juga sampai kemana-mana. Karena sudah terpaut pemikirannya ada sebab akibat. Maka ketika berdoa pada Allah lalu memakai amalan ini itu, memakai berbagai lelaku, agar tercapai maksud dan tujuannya. Lupa bahwa Allah itu maha segala-galanya, tidak butuh pada amalan siapapun, tidak butuh pada ibadah siapapun. Allah itu pencipta alam semesta ini, bagaimana mungkin Allah itu butuh pada amaliyah kita? Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah tidak kurang. Semua orang bermaksiat sama sekali tidak merugikan Allah dan semua orang taat tidak menguntungkan bagi Allah. Artinya amalan atau lelaku kita itu tidak bisa membuat tercapainya hajat kita. Hajat kita tercapai itu karena sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz bahwa hajat kita itu tercapai. Bukan karena kita mengamalkan sesuatu. Orang yang menganggap bahwa lelaku amaliyahnya itu yang menjadikan dia memperoleh fadilah, maka orang itu pandangannya laksana semut yang beranggapan bahwa ujung pena itulah yang menyebabkan jelek bagusnya sebuah tulisan. Kita hidup di dunia hanya wajib menjalankan yang Allah perintahkan, dan menjauhi yang Allah larang, menjalankan yang Allah perintahkan secara lahir batin kita, syariat hakikat dijalankan, maka cukup kita berdoa. Doa akan sampai pada Allah dan mendapat jawaban, bukan menjalankan yang bukan disyariatkan. Pernah melihat kereta api kan? Kereta api itu asal selalu di atas relnya berjalannya, maka penumpang akan menunggunya, dan kereta tak perlu mencari penumpang. Tapi ketika kereta keluar dari relnya, jangankan orang menunggu untuk naik, orang diajak naik juga tak akan mau, karena takut kecelakaan yang belum jurang. Beribadahlah sesuai petunjuk, lahir batin, syariat hakikat dijalankan. Maka doa akan diijabah Allah, karena sampai. Kalau doa itu sudah sampai kepada Allah, semua hal juga akan bisa diselesaikan dengan doa. Karena yang menyelesaikan Allah, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, mampu melakukan apa saja. Jadi kunci segala sesuatu itu ibadah yang benar. Dalam syahadat saja kan ada syahadat tauhid, isinya keimanan kepada Allah, dan syahadat Rasul isinya syariat. Karena Nabi itu membawa syariat, berarti mengamalkan dua syahadat itu artinya mengamalkan hakikat yaitu keimanan dan mengamalkan syariat yaitu keislaman. Mengamalkan hakikat yaitu keimanan kepada Allah sebagai puncak hakikat, artinya selalu zikrullah dalam setiap gerak dan laku, atau mengingat Allah, atau menulis lafaz Allah, sebagai bentuk realisasi keimanan, atau maksud tujuan hanya Allah, ilahi anta maksudi. Sedang maksud mengamalkan keislaman adalah menjalankan rukun Islam sesuai petunjuk syariat Islam. Keduanya dipadu dan diperbagus dalam menjalankannya itu dinamakan ihsan atau memperbagus ibadah. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya pribadi berakhlak yang mulia, akhlak mulia lahir batinnya. Kadang kita masih belum paham, siapa kita, siapa Allah. Kita itu hamba,
Allah itu Tuhan, kita bersifat menghamba, dan Allah sebagai zat yang maha kuasa maha segala-galanya, yang berdiri sendiri. Sebelum alam semesta ada, Allah itu sudah ada, tiada awal tiada akhir. Allah itu tidak butuh kita, Allah tak butuh amalan kita, tidak bisa disogok dengan amalan apapun. Jadi tidak ada amalan yang lantas membuat Allah takut atau gentar. Tidak ada amalan yang ketika kita amalkan lalu Allah ketakutan, lari terbirit-birit, saking takutnya lantas Allah melayani kayak budak karena takutnya ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Itu namanya pemikiran kita kebalik. Kita itu yang seharusnya takut pada Allah, karena Allah mampu melakukan apa saja kepada kita, kapan saja sewaktu-waktu Allah kok mau nyabutnya kita, ya kita seketika mati. Seketika Allah mencabut izin kita menghirup udara, jantung tidak diizinkan berdetak, seketika itu kita mati. Saya jadi heran ketika ada orang yang bertanya, apa ada amalan agar apa saja keinginan kita dipermudah oleh Allah? Seakan-akan Allah itu orang tetangga rumah kita yang bisa ditakut-takuti. Hilangkan pemikiran sesat seperti itu. Allah itu maha kuasa. Semua selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Bumi yang kita tempati ini saja paling kecilnya planet yang diciptakan Allah. Yang triliunan juta miliar juta planet yang lebih besar dari bumi kita lebih banyak yang diciptakan Allah. Kita dibanding bumi saja umpama kutu. Kok tinggi sekali pemikiran kita jika seakan-akan bisa menakut-nakuti Allah yang besarnya lebih besar dari seluruh alam semesta. Bumi ini di mata Allah lebih kecil dari kutu. Lalu kita di pandangan Allah sebesar apa? Kalau bumi saja sebesar kutu, pandangan yang benar adalah kita harus merasa lebih kecil dibanding kutunya kutu. Pernah lihat kutu beras? Kalau kutu beras itu punya kutu, maka kitalah itu di pandangan Allah. Karena lemahnya kita, maka langkah paling benar adalah kita bertawakal kepada Allah. Maka Allah akan mengurusi permasalahan kita. Kalau Allah yang mengurusi, alam semesta raya semua ini tidak bertabrakan karena ada Allah yang mengurus dan memelihara. Benda-benda yang jutaan miliar triliun lebih besar dari bumi saja bisa diurusi. Apalagi mengurusi urusan kita yang lebih kecil dari kutunya kutu. Sangat remeh bagi Allah. Kenapa kok kita tidak diurusi oleh Allah? Karena kita merasa besar, lebih besar dari Allah, malah mau menakut-nakuti Allah dengan suatu amalan. Padahal kita merasa bisa ini itu hanya ego kita sendiri, tak bernilai apa-apa. Bersihkan diri dari pemikiran yang melenceng. Ibadah itu penyerahan diri kepada Allah. Ibadah itu bahasa Arab, artinya hamba, penghambaan diri kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan sholat atau zikir, tapi zikir, sholat, dan amal-amal kebaikan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah. Karena perintah Allah sholat, maka kita sholat. Andai Allah memerintah kita salto 5 kali, ya lakukan salto. Jadi sholat itu untuk menjalankan yang Allah perintahkan. Karena kita hamba, budaknya Allah. Budak itu melaksanakan perintah tuannya, dan tidak dibayar atau digaji. Kalau dibayar namanya pegawai, pekerja, karyawan. Kalau kita sudah bisa bekerja tanpa digaji, tidak mengharap gaji, maka kedudukan kita jadi hambanya Allah, budaknya Allah. Baru ketika kita istiqimah maka diangkat jadi karyawan dan mendapat gaji bulanan. Kalau sudah istiqomah, baru akan diangkat jadi punya jabatan. Wali-walinya Allah. Jadi Allah tidak bisa ditakut-takuti dengan amalan apapun,
karena Allah lebih besar dari semua alam semesta ini, kecuali Allah itu kecil, sehingga bisa ditakut-takuti misal pakai golok atau disulut api. Allah itu Tuhannya, kita itu hambanya, Allah yang berkuasa, kita itu yang dikuasai. Jangan berpikiran terbalik, atau berperilaku terbalik. Allah dianggap budak yang melayani dan memenuhi keinginan kita, dan kita yang jadi Tuhannya yang dilayani oleh Allah. Itu namanya pemikiran terbalik, atau perilaku terbalik. Sang Kiai